Aku bukan wanita mandul. Bab 004. Memang belum waktunya, dan suaminya selalu membelanya. Tapi lambat laun ibu mertuanya semakin menuntut seolah memiliki anak adalah proses seperti menggoreng pisang. Dan Sasi semakin tidak tahan saat Fatur mulai ikut menekannya dan pada akhirnya pria itu memilih wanita lain untuk membendung anaknya. Sasi membenci perselingkuhan, dan yang Fatur lakukan sudah membuatnya sakit hati. Cinta yang pernah ia miliki seolah ikut hancur saat tahu suaminya mengkhianatinya. Sudah sampai. Sasi tersadar dari lamunannya saat suara Arga menginterupsi. Wanita itu melihat ke sekeliling dan ternyata berada di basement apartemennya. "Terima kasih Pak," ucapnya dengan tulus. Klek, klek. Namun saat akan keluar pintu mobil masih terkunci, membuat Sasi menatap Arga yang masih menatap lurus ke depan. "Pak," cicit Sasi menatap Arga. "Katakan, apa kau begitu berat meninggalkan pria brengsek itu?" Sasi mematung, bukan karena ucapan Arga, tapi melihat wajah Arga yang seperti menyimpan sebuah kemarahan. "Apa maksud Bapak?" Arga terkekeh kecil, "Sejak awal aku sudah menawarkan bantuan padamu, tapi kau justru menegaskan jika aku tidak perlu ikut campur dalam masalah rumah tanggamu. Sasi, apa bagimu kebersamaan yang kita lewati saat malam panjang tidak berarti apapun?" Arga menatap Sasi tajam dan dalam, seolah mampu menembus relung hati Sasi yang paling dalam. Wanita itu gelagapan, bibirnya terasa keluh bergerak namun tak ada suara. "Kau tahu, aku tidak pernah bersama wanita manapun kecuali dirimu. Dan sialnya kau adalah seorang wanita bersuami." Arga tertawa sumbang. "Aku terjebak dengan wanita yang sudah menikah," katanya lagi dengan suara yang mampu membuat perasaan Sasi campur aduk. Klik. "Turunlah, aku masih ada urusan," ucap Arga tanpa menoleh pada Sasi. Sasi yang belum mampu berkata hanya bisa menurut, turun dari mobil Arga hingga mobil itu menghilang dari pandangannya. Ada rasa sesak dan sesal dalam hatinya, hanya saja Sasi tak bisa membiarkan rasa itu terus berada. Arga pria yang memiliki masa depan panjang, pria lajang dengan segudang prestasi. Sedangkan dirinya, 66. Sasi berkecil hati mengingat hancurnya rumah tangganya hanya karena ia tak bisa mengandung, lalu bagaimana dengan Arga jika bersama dirinya? La akan mengalami sakit hati yang sama, dan Sasi tidak ingin menghancurkan masa depan Arga hanya karena menuruti keinginannya. Banyak hal yang Sasi pikirkan. Bukan berarti dia tidak ingin lepas dari Fatur. Tapi Sasi takut jika dia membuat masalah baru dalam hidup Arga. 67. 9. Huaf. Sasi membuang napas kasar demi mengurai rasa sesak yang ada. Sampainya di apartemen, ternyata ada Gita dan suaminya. Keduanya sedang bertamu untuk menemani ibu Sasi. "Sas, kamu gak bilang kalau ibu di sini?" Gita menatap sahabatnya dengan tatapan kesal. Sedangkan Sasi hanya tersenyum. "Lia, baru semalam." "Bu, ini Gita sahabatnya Sasi di kantor dan di sini." Sasi memperkenalkan Gita, dan ini suaminya. "Lia nak, terima kasih sudah menjadi teman dan sahabat Sasi." Ibu Halimah tampak senang melihat putrinya ternyata tidak sendirian, memiliki sahabat yang bisa untuk bertukar cerita dan berbagi masalah. "Oh ya, tadi aku lihat Fatur datang ke kantor." Gita bercerita, karena saat dirinya melewati lobi Fatur baru saja tiba. Sedangkan Gita pulang. Dia memelukku," jawabnya singkat. "Dan karena itulah Arga sepertinya marah padanya." "Terus, dia tahu kamu tinggal di sini?" tanya Gita. Keduanya berada di dapur dan suara keduanya sengaja pelan, karena Ibu Halimah dan suami Gita sedang mengobrol di ruang televisi. "Ngak," kepala Sasi menggeleng, "Pak Arga yang mengajakku pulang, dan Fatur masih menunggu di sana." "Jelas Sasi." Gita tersenyum lebar sambil melipat kedua tangannya di dada, tubuhnya ia sadarkan di pintu kulkas sedangkan Sasi duduk sambil minum. "Jadi, apa Pak Arga cemburu saat tahu suami kamu datang menemuimu?" goda Gita. Sasi menatap sahabatnya dengan alis terangkat. "Kenapa bisa begitu, Pak Arga? Biasa saja."
Ucap Sasi meskipun otaknya sedang mengingat bagaimana Arga terlihat begitu marah dan dengan sengaja pria itu mengatakan malam panjang yang pernah mereka lalui sangat berarti baginya. Yah, aku pikir Pak Arga marah atau cemburu, itu berarti Pak Arga memang benar memiliki perasaan padamu. Jangan sembarang, mana mungkin Pak Arga mau dengan calon janda yang tidak bisa hamil. Jangan lupa rumah tanggaku hancur hanya karena kata-kata. Mandul, Sasi menekan kata terakhirnya sebagai ingatan yang tak pernah terlupakan. Itu kan kata ibu mertuamu, tapi kata dokter kamu sehat Sasi, mungkin memang Fatur bukan jodohmu, karena dia bisa menghamili wanita lain. Dan siapa tahu Kanu berjodoh dengan Pak Arga dan bisa hamil anaknya. Sasi terdiam, kata-kata Gita membuat hatinya goyah. Namun rasa berkecil hatinya akan takut kegagalan tentu saja membuatnya kembali berpikir dua kali. Bagaimana jika nanti hasilnya sama, bagaimana jika nanti ia juga tak bisa? 68. Hamil meskipun dengan orang lain. Sungguh rasa takut dan tidak percaya diri itu selalu ada. Buktinya ia sudah melewati malam panas dengan Arga tapi hasilnya juga sama, ia tak hamil juga. Sasi masuk ke ruangan Arga, membawa beberapa berkas namun ruangan itu masih kosong. Sudah jam 9, tumben dia belum datang. Katanya pada diri sendiri. Sasi melihat layar ponselnya, sejak kemarin Arga sama sekali tak menghubunginya seperti ada yang kurang. Karena biasanya pria itu akan mengirim pesan meskipun tidak penting. Tapi sejak kemarin tidak ada pesan atau apapun dari Arga. Apa dia masih marah? Tapi dia tidak biasanya seperti ini. Dia pria yang profesional dalam pekerjaan. Ucapnya lagi sambil berpikir. Sasi menaruh berkas itu di atas meja. Besok adalah pertemuan bisnis dengan klien importa, dan Arga yang meminta dirinya sendiri untuk menemani. Tapi kini pria itu justru tidak muncul di kantor sampai sore dan waktunya pulang. Beberapa kali Sasi masuk dalam room chat kontak Arga, tapi dia merasa canggung dan bingung jika ingin memulai lebih dulu. Dan melihat jam terakhir online, Arga aktif sejak kemarin sore. Kemana dia? Sasi tampak duduk gelisah di balik kemudi. Sejak 10 menit lalu ia sudah sampai di basement apartemen tapi tak berniat keluar. Hanya menatap layar ponselnya dan menggigit bibirnya memikirkan Arga yang tidak muncul di kantor. Kalau dia masih marah, dan aku angkat telepon bagaimana? Gumamnya pada diri sendiri. Sasi sedang berperang dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Asisten Mirsa, ya pasti dia sedang bersama Arga. Sasi pun mencari kontak asisten Mirsa dan mengetikkan sebuah pesan. Asisten Mirsa, maaf mengganggu. Hari ini Pak Arga tidak masuk kantor, apa terjadi sesuatu dengan beliau? Send. Sasi memejamkan matanya, berharap segera mendapatkan balasan dari asisten Mirsa. Ting. Buru-buru Sasi membuka pesan yang ternyata dari Mirsa. Pak Arga sedang berada di luar kota, beliau sedang mengunjungi seseorang. Di bawah pesan Mirsa terdapat sebuah foto di mana Arga sedang duduk bersama dengan seorang wanita, dan kedua sedang tersenyum bersama. Sasi menatapnya dengan diam, ada sesuatu yang terasa tak enak dalam hatinya. Ada apa denganku? 69. 0. Hari yang ditunggu tiba, Sasi baru saja tiba di tempat yang sudah dijanjikan. Sasi kembali membaca pesan yang Arga kirim, setelah 2 hari 1 malam menghilang, pria itu kembali mengirim pesan. Tunggu aku di pintu masuk. Sasi pun hanya berdiri menunggu seperti yang Arga pinta. Wanita itu menggunakan dress hitam tanpa menunjukkan bagian tubuhnya. Sangat sopan namun terlihat begitu anggun. Dari jarak yang semakin dekat Sasi melihat sosok pria yang dia tunggu. Selama 2 hari pria itu tak menampakkan dirinya, dan saat melihatnya saat ini rasanya Sasi merasakan sesuatu yang melegakan. Pak, Sasi menunduk sedikit memberi sapaan. Kita masuk sekarang. Arga pun memimpin jalan, dia menunjukkan sebuah kartu akses untuk bisa masuk kepada penjaga. Dalam dunia bisnis kelas atas hal seperti ini sudah biasa, namun bagi Sasi adalah pengalaman baru. Suara dentuman musik memekakkan telinga saat mereka sampai di dalam.
Lampu yang tarmararan membuat Sasi sedikit kesulitan mengejar langkah lebar Arga, hingga sebuah tangan besar meraih tangannya dan menggenggamnya. Sasi melihat tangan Arga menggenggam tangannya dan terasa hangat sampai ke hatinya. Tanpa sadar bibirnya tersenyum kecil. "Tempatnya tidak di sini," ucap Arga yang masih bisa dia dengar. Sasi pun mengikuti kemana Arga membawanya, memasuki lift dan keluar di lantai 3, di mana tempat itu justru terlihat sunyi dan sangat tenang. Berbeda dengan lantai bawah tadi, seolah semua orang sedang menikmati alunan musik yang memekakkan telinga. Sampai sebuah pintu, Arga melepaskan genggamannya dan membuat Sasi merasakan kekosongan yang tiba-tiba. "Silahkan Tuan," ucap seseorang yang berdiri di depan pintu. Arga masuk lebih dulu, dan Sasi mengikutinya. Di dalam ternyata sudah ada klien mereka. Di mana pria itu sedang duduk dan ditenani dua orang wanita berpakaian minim. "Selamat datang Tuan Arga Bramantara," sapa pria yang memiliki kumis dan perut buncit. "Malam Tuan Robin." Arga menyambut uluran tangan Tuan Robin. "Ini asisten saya." Arga mengenalkan Sasi. Cantik sekali. Anda pintar memilih asisten Tuan Arga." Mata kucing Tuan Robin menatap Sasi dengan penuh minat. Membuat Sasi tanpa terlihat risih, namun sebisa mungkin ia tetap santai dan terlihat tenang. "Saya lihat bisnis Tuan Arga semakin berkembang luas, banyak pembisnis lain yang berlomba-lomba mendapatkan 70 kerja sama dengan perusahaan Agratama," ucap Tuan Robin sambil menyesap cerutunya dan membuang kepulan asap itu ke salah satu wajah wanita yang ada di sisinya. Arga hanya tersenyum dan mengangguk. "Seperti yang Anda lihat, tapi sepertinya Anda sangat mengetahui minat saya. Dan ini kali kedua kerja sama kita berjalan," tutur Arga. Tuan Robin tertawa, dan tangannya mengisyaratkan agar wanita di dekatnya menuangkan minuman. "1 gelas saja, saya rasa Tuan Arga tidak keberatan." Tuan Robin mengulurkan sebuah gelas berisikan minuman alkohol. Seperti biasa Arga menerima, karena hal seperti juga tidak asing dan sering ia lakukan hanya untuk menyenangkan atau menghormati klien. "Nona, apa kau hanya bisa diam melihat kami saja? Kau juga bisa minum jika ingin." Sasi tersenyum, dan tangannya hendak mengambil gelas berisikan alkohol, namun Arga mencegahnya. "Dia tidak minum alkohol," katanya sambil menenggak minuman yang tadi hendak Sasi minum. Arga cukup baik dalam minum, 2 gelas tak membuatnya bereaksi apapun. "Kalau begitu pelayan akan membawakan minuman untuknya." Tuan Robin kembali menggerakkan tangannya memberi perintah pada pelayan di sana. Dan tak lama pelayan itu datang membawa minuman soda untuk Sasi. Sedangkan Arga mulai pada topik utama pertemuan mereka, Sasi hanya menyimak karena Arga yang mengambil alih. Semua berdiam diri membuatnya juga merasa haus. Sasi mengambil gelas yang berisi minuman soda itu, meminumnya hingga setengah. "Saya tahu Anda begitu berhati-hati Tuan Arga. Anda begitu mengenal saya." Tuan Robin tertawa. Keduanya mencapai kesepakatan kembali, membubuhi tanda tangan di mana seharusnya mereka lakukan, hingga perbincangan seputar bisnis mengalir di antara keduanya. Tuan Robin pun tahu jika kliennya ini tidak suka ditemani wanita penghibur seperti dirinya. Apalagi untuk pertama kali datang bersama asisten wanita. Tuan Robin cukup bisa membaca situasi di antara keduanya. "Kalau begitu saya permisi lebih dulu." Arga berdiri dan menjabat tangan Tuan Robin sebagai tanda perpisahan. "Baiklah, Tuan Arga, semoga Anda mendapatkan kesenangan malam ini." Arga tak menyadari di balik ucapan Tuan Robin. Lah pikir semua berjalan dengan lancar. Karena Arga tak melihat keanehan di sana. Namun siapa sangka jika di tengah perjalanan Sasi tampak terlihat gelisah, wanita itu duduk dengan gusar dan bibir terbuka menimbulkan suara yang nyaris seperti desahan. "Pak, kenapa tiba-tiba tubuhku terasa panas?" ucapnya dengan tangan mengusap lengan dan sekitar area tubuhnya. Arga yang melihat membulatkan matanya, pria itu mengumpat kesal. 71. Sial. Arga jelas tahu apa yang terjadi pada Sasi, karena dirinya juga pernah berada dalam pengaruh obat karena Tuan Robin.
Akan tetapi Arga masih tertolong dengan Mirza yang langsung membawanya ke rumah sakit. Dan sekarang hal itu terjadi pada Sasi. Pak, rasanya panas, dan gatal. Sasi menggeliat bak cacing kepanasan, tangannya sudah tak bisa dikondisikan. Wanita itu seperti hilang kesadaran atas dirinya. Tanpa bicara Arga menambah kecepatan laju mobilnya, dan saat ini ia berada di jarak yang cukup jauh dari rumah sakit. Membawa Sasi pun tak yakin akan menolong wanita itu. Justru pikiran Arga berkelana bagaimana Sasi jika tak tertolong. Cit! Mobil Arga berhenti di sebuah hotel. Tanpa menunggu lama pria itu menggendong Sasi ala pengantin, sedikit kesulitan karena Sasi begitu agresif dan terus bertindak nakal. Membuat Arga kepayahan melindungi dirinya dari sasaran tangan Sasi. Sasi, hentikan! Tegas Arga dengan suara rendah namun dalam. Keduanya masih menunggu pintu lift terbuka. Ting! Pintu lift terbuka, Arga langsung membawa Sasi masuk dan hanya ada mereka berdua. Arga, NGH. Sasi meraba dada bidang Arga dengan sensual, bibirnya terbuka tertutup begitu seksi. Melihat pergerakan Sasi yang seperti itu jelas membuat Arga tak bisa menahan keinginannya. Tangannya menerai tengkuk Sasi lalu melumat bibir manis yang sudah menjadi candunya itu dengan kasar. Ting! Pintu lift terbuka, Arga langsung menarik Sasi untuk mengikutinya sampai gadis itu kesulitan berjalan. Klik! Pintu kamar terbuka, dengan kasar Arga mendorong tubuh Sasi masuk hingga berdiri di tepi tempat tidur. Kau tahu, aku tidak bisa melepaskanmu Sasi. Ucap Arga sambil melepaskan kancing kemejanya satu persatu dan melepas kemejanya ke sembarang arah. Sasi yang semakin kepanasan berusaha ikut melepaskan dress yang ia pakai. Keduanya sama-sama berlomba menanggalkan kain yang melekat di tubuh, hingga pada akhirnya arah mendorong tubuh Sasi ke atas ranjang dan mengungkungnya di bawahnya. Suka atau tidak, aku pastikan kau bercerai. Ucap Arga sebelum mengusap wanitanya yang sedang haus akan sentuhan. Kali ini Arga menyukai kelicikan Tuan Robin. Arga menyukainya karena wanita itu adalah Sasi. Dan dalam semalam keduanya memandu kasih dengan gairah yang menggulung. Tidak berhenti sebelum keduanya sama-sama. 72. Kelelahan dan tak berdaya. Hamilo anakku Sasi, ucap Arga sebelum pria itu ikut terlelap sambil mengusap permukaan perut rata Sasi. 73. 1. Mah, jam segini kok Mas Fatur belum pulang? Selin mendekat ke arah ibu mertuanya yang sedang duduk menonton televisi. Sudah kamu hubungi? Tanya Farah. Sudah, tapi Ngak mau angkat Mah, pesanku juga Ngak dibalas. Selin tampak kesal. Padahal malam ini ada undangan ke pernikahan temanya, dan Fatur sudah bersedia untuk datang bersamanya. Tapi sampai malam begini pria itu tak kunjung pulang. Apa mungkin dia pulang ke rumah wanita mandul itu? Ucap Farah sambil menatap Selin. Ngak tahu Mah, aku coba tanya Mbak Sasi. Selin menghubungi nomor Sasi yang dia punya, namun juga tidak bisa dihubungi membuatnya semakin kesal. Ngak bisa juga Mah. Katanya yang sudah hampir menangis. Kehamilan yang membuatnya lebih sensitif dan mudah terbawa suasana. Ya sudah, tunggu sebentar lagi, kamu duduk dulu. Jangan stres, ingat ada cucu mana dalam perutmu. Farah mengajak Selin untuk duduk bersamanya. Mungkin masih banyak pekerjaan, makanya belum pulang. Hibur Farah lagi. Selin mengusap sudut matanya yang basah. Mah, Selin ingin Mas Fatur cepat bercerai dengan Mbak Sasi. Tapi kata Mbak Sasi Mas Fatur lah yang tidak mau menandatangani perceraian itu. Tutur Selin dengan tatapan sedihnya. Farah hanya menghela napas, Mama juga pengennya begitu, tapi kamu juga tahu kan kalau Fatur memang Ngak mau bercerai. Keluh Farah juga. Selin tampak berpikir, memikirkan ucapan Sasi tempo lalu. Bagaimana kalau kita rencanakan sesuatu Mah? Selin menatap ibu mertuanya dengan penuh harap. Rencana apa Cel? Tanya Farah dengan penasaran. Selin pun mengatakan rencana yang ia buat, membuat Farah tersenyum dan setuju. NGH. Tengah malam Sasi merasakan tenggorokannya yang begitu kering,
matanya yang tertutup perlahan terbuka. Saat mencoba bergerak tubuhnya terasa berat. Dan saat membuka mata Sasi melihat sebuah tangan kokoh melingkar di perutnya. Pandangannya pun naik dan matanya menangkap sosok wajah tampan yang masih terlelap. Ada helaian napas lega saat melihat wajah Arga yang ada di sana. Entah kenapa Sasi merasakan kelegaan itu. Karena jika itu Fatur mungkin dirinya akan sangat menyesal, padahal Fatur masih berstatus suaminya. Hanya saja perbuatan Fatur yang membuat Sasi jek. Semalam apa yang aku lakukan? Gumamnya sambil mengingat kejadian semalam. Sasi masih ingat jika tubuhnya 74. Merasakan panas yang tiba-tiba, darahnya seolah berdesir hebat dengan reaksi yang menurutnya sangat tak wajar. Apa ini yang di Arga pesan waktu itu? Gumamnya lagi, mengingat pesan Arga, jika dirinya harus hati-hati. Namun tetap saja ia tak selamat. Sasi perlahan memindahkan tangan Arga di perutnya dengan hati-hati. Arga pria itu tidak terbangun. Selain haus ternyata Sasi juga merasa seluruh tubuhnya pegal-pegal, dan di bagian miliknya terasa perih. Berapa banyak kami melakukannya, ya Tuhan. Sasi mengguyar rambutnya ke belakang saat sudah duduk di tepi ranjang. Karena selimut menutupi tubuh Arga, Sasi pun bergerak cepat masuk ke kamar mandi dengan keadaan polos. Fiuh, cek, apa-apaan ini? Sasi berdiri di depan cermin wastafel, matanya bisa melihat bagaimana bercak merah menghiasi leher sampai dadanya, bahkan bukan hanya di sana. Di bagian perut dan paha dalam pun ada. Sasi bergidik. Dia benar-benar seperti hewan buas. Gumamnya mengingat keganasan Arga. Namun ada rasa hangat yang menjalar di hatinya. Sebelumnya Sasi tak pernah melihat keadaan tubuhnya seperti ini, dengan Fatur pun ia tak pernah mendapatkan stempel hampir seluruh tubuh seperti ini, hanya di bagian leher dan bahu. Namun Arga, meninggalkan bekas baru yang membuat dirinya seperti sangat diinginkan. Setelah beberapa saat, Sasi sudah keluar dengan menggunakan batrobe, mengambil air untuk ia minum, lalu duduk di sofa menatap ke arah ranjang yang berantakan dan di bawah selimut tebal ada sosok pria tampan terlelap. Apa aku wanita paling beruntung yang diinginkan pria sepertimu Arga? Ucapnya pada diri sendiri. Tapi bagaimana bisa, aku bukan wanita sempurna yang bisa kau banggakan. Lagi hatinya merasa tercubit mengingat kekurangannya. Semua orang menginginkan rumah tangga yang sempurna, menikah dan memiliki keluarga kecil. Aku pun menginginkannya. Tapi aku juga sadar jika aku membutuhkan usaha yang tak mudah. Sasi menerawang jauh, hingga tiba-tiba sebuah tangan memeluk pinggangnya dari samping. Kau melamun. Ucap Arga nyaris seperti bisikan di telinga Sasi. Sasi yang awalnya menatap jendela luar kini menoleh, dan wajahnya begitu dekat dengan wajah Arga. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya, yang hanya menghindari pertanyaan Arga nantinya. Kau begitu liar tadi. Sasi mendengus, namun tak membuat Arga menjauhkan jarak wajahnya. Tuan Robin sialan. Pasti dia selalu menggunakan hal kotor pada siapapun. Ucap Sasi dengan nada kesal. Wanita malang mana yang menjadi istrinya? Geramnya Lak. Kenapa kamu jadi memikirkan pria lain? Apa aku saja tidak cukup untuk kau pikirkan? 75. Sasi menatap Arga dengan tatapan memicing. Maksud kamu apa? Siapa yang memikirkan bandot tua itu? Elbu jari Arga menjepit bawah bibir Sasi membuat wajah keduanya saling berhadapan. Lalu siapa yang ada di dalam pikiranmu ini? Sasi terdiam, tatapan mata Arga seperti menghipnotisnya, matanya tak berkedip hingga Sasi merasakan sentuhan lembut dan dingin di bibirnya. Mulut ini yang sepanjang malam mendesah seksi. Bisik Arga dengan sensual. Dan bibir Arga kembali menyambar bibir Sasi yang ternyata sudah menjadi candunya. Pria itu menciumnya dengan dalam dan rakus, sampai ciumannya terbalas dan keduanya justru semakin terbakar gairah. Arga enggeha. Kepala Sasi mendongak, keduanya tangannya memeluk leher Arga memberikan akses Arga untuk menyentuh bagian lehernya. Tangan Arga pun tak tinggal diam. Seperti sebelum-sebelumnya,
pria itu mampu melumpuhkan saraf dan menaikkan desiran nadi yang mengalir. Sasi begitu melenakan setiap yang ada pada tubuhnya adalah candunya. Kau menginginkanku lagi. Bisik Arga di sela-sela lidahnya yang menyusui kulit Sasi. Kau tahu, kau begitu liar sayang, kau begitu mendambakan gerakanku. Dalam sekali gerakan, Sasi sudah berada di atas pangkuan Arga, tali yang melilit di pinggangnya sudah terlepas, menampakkan dada yang banyak ukiran kepemilikan, membuat Sasi terlihat semakin seksi di mata Arga. Kau ingin melakukan hal baru. Bisik Arga dengan suara rendaharnya. Apa aku keberatan? Tatapan matanya terlihat begitu menggoda, jemari lentiknya menyusuri hidung dan berhenti di bibir tebal pria yang menjadi lawannya. Tentu saja tidak, aku ingin kau melayarniku. Dalam sekejap keduanya sibuk dalam hal ciuman, mengecup melumat dan menyesap daging kenyal dengan penuh semangat. Napas keduanya mulai memburu merasakan gelora panas di tengah malam yang dingin. Keduanya menyatu, melebur menjadi satu menciptakan suasana yang begitu panas dan damba. Tak menghiraukan hal lain selain mencapai titik kepuasan bersama. Yes, Sasi, lahap aku sampai habis. Seperti ombak yang tidak bisa ditahan, deburan ombak Yareng tiba-tiba menerjang penuh tekanan. 76. 2. Hari weekend adalah yang ditunggu-tunggu Sasi. Setelah sepekan menghabiskan waktunya bekerja dan sibuk dengan pekerjaan tanpa henti. Gajinya memang cukup memadai, tapi itu sepadan dengan jam kerjanya yang cukup padat dan menguras waktu. Dan hari ini adalah hari yang dia tunggu, di mana di hari libur Sasi ingin mengajak ibunya jalan-jalan sekedar melepaskan penat. Bu, ibu boleh beli apapun yang ibu ingin, Sasi akan membelikannya. Ucapnya dengan penuh senyum. Sebelumnya Sasi juga sering membelanjakan ibunya, hanya saja Sasi tidak membawa sang ibu. Dan sekarang mumpung ibunya ada di sini Sasi ingin membahagiakan ibunya dengan membelikan apa yang diinginkan beliau. Ibu mau beli apa? Ibu jadi bingung. Jawab Bu Halimah yang memang seorang ibu-ibu sederhana. Apa saja, ini toko terbaik. Ibu bisa membeli baju muslim ataupun himar Bu, apapun yang ibu ingin. Sasi mengambil beberapa potong pakaian muslim lengkap dengan jilbabnya. Sasi ada hadiah kecil untuk ibu. Jadi untuk hari ini ibu harus membeli pakaian ataupun lainnya. Ya, Sasi punya sesuatu untuk ibunya yang belum ia tunjukkan. Sesuatu yang sangat diinginkan ibunya. Sesuatu apa nak? Tanya Bu Halimah penasaran. Nanti saat di rumah, sekarang ibu beli apa yang ibu ingin dulu. Keduanya sedang sibuk memilih beberapa keperluan Bu Halimah, diam-diam Sasi sudah mempersiapkan semua untuk ibunya. Hingga suara seorang wanita menyapa telinga keduanya. Maaf, saya mau lihat yang itu. Seorang wanita cantik berpostur tinggi, meskipun tidak sedang berhijab tapi pakaian wanita itu sopan. Sasi tersenyum dan sedikit bergeser, silahkan tante, maaf kalau mengganggu. Katanya dengan sopan dan diiringi senyum. Wanita itu juga tersenyum. Tidak apa-apa, jawab wanita itu. Sasi masih sibuk memilih untuk ibunya, wanita itu hanya memperhatikan, andai dirinya memiliki anak atau menantu yang seperti itu pasti dirinya akan senang dan bahagia, tapi mau gimana lagi dia hanya memiliki satu anak dan itu pun laki-laki yang pasti tidak bisa diajak belanja bersama seperti itu. Tante, butuh bantuan? Tanya Sasi saat melihat wanita tadi hanya diam menatapnya. Oh, tidak. Hanya saja kalian membuat saya iri. Balas wanita itu. Sasi tersenyum dan merangkul lengan ibunya. Ini ibu saya, hanya beliau yang saya miliki. Ucap Sasi menatap ibunya dengan kasih sayang. Beruntung sekali Anda memiliki putri seperti dia Bu, selain cantik dia juga berbakti. Tutur wanita itu menatap kagum anak dan ibu di depannya. 77. Alhamdulillah Bu, Sasi memang putri yang pengertian. Ibu Halimah mengusap punggung tangan Sasi. Tante sendirian? Tanya Sasi. Saya selalu sendiri.
Karena anak saya laki-laki jadi tidak mungkin bisa menemani saya seperti kalian. Wanita itu terkekeh kecil, tapi saya sudah terbiasa. Katanya lagi, kalau begitu saya bisa temani tante, jika tante tidak keberatan. Ungkap Sasi tulus. Melihat pancaran mata wanita itu yang terlihat kesepian membuat Sasi mencoba menghibur, meskipun tidak mengenal bahkan tidak tahu namanya, tapi apa salahnya melakukan kebaikan untuk orang lain. Ah, nggak usah nanti merepotkan. Balas wanita itu. Tidak apa Bu, kita bisa belanja bersama. Timpal Ibu Halimah. Wanita itu tersenyum lebar, ada pancaran senang di matanya dan Sasi bisa melihatnya. Baiklah, anggap saja ini keberuntungan saya yang baru sampai Indonesia. Wanita itu tampak senang. Jadi tante baru datang ke tanah air. Pertanyaan Sasi membuat wanita itu tersenyum. Ya, saya beberapa bulan tinggal di Australia. Dan saya pulang hari ini karena ingin melakukan sesuatu. Bahkan putra saya pun tidak tahu kalau saya ada di sini. Sasi hanya bisa mengangguk, dan ketiganya berakhir belanja bersama. Lebih tepatnya Sasi menemani dua wanita yang usianya hampir sama, hanya saja ibu-ibu yang baru ia temui lebih terlihat modis dan awet muda. Sepertinya orang berduit. Setelah hampir 2 jam mencari dan membeli apa yang dibutuhkan dan inginkan, akhirnya ketiganya selesai dan mencari tempat makan. Restoran cepat saji pilihan ketiganya, dan sekarang sedang duduk bersama menikmati makanan. Nak ibu ke toilet sebentar ya. Ibu Halimah meminta izin. Lia Bu, hati-hati ya. Bu Halimah tersenyum dan tak lupa pamit dengan wanita itu. Ngomong-ngomong apa kamu sudah menikah? Tanya wanita itu menatap Sasi dengan lekat. Sudah tante, saya sudah menikah 2 tahun yang lalu. Jawaban Sasi membuat wanita itu cukup terkejut. Ada rasa kecewa saat mengetahui jika wanita cantik dan menurutnya begitu baik itu sudah menikah. Selama 2 jam bersama membuatnya tahu karakter wanita di depannya ini, sopan dan penyayang, bahkan sedikit manja dengan ibunya. Tapi itu terlihat menggemaskan dan hangat di matanya. Wanita itu hanya tersenyum, suamimu pasti beruntung memiliki kamu. Papar wanita itu. Sasi tersenyum kecut, mengingat rumah tangganya yang tak seperti orang bayangkan. Andai kamu belum menikah, mungkin kamu bisa kenalan dengan anak tante, tuturnya lagi. 78. Sayang sekali ya, canda Sasi dengan senyum lebar. Tak lama Bu Halimah datang dan mereka berpisah, sebelum pergi keduanya sempat bertukar nomor. Sasi tante boleh minta nomor kamu, siapa tahu tante butuh teman lagi untuk berbelanja. Boleh tante, tante hubungi saja ya. Kalau tidak sibuk Sasi akan temani. Sampai jumpa lagi, bus saya permisi. Dah, Tante Lydia. Sasi melambaikan tangannya saat mobil yang ditumpangi wanita itu pergi. Dan Sas juga masuk ke dalam mobilnya sendiri bersama ibunya, pulang setelah menghabiskan beberapa juta yang lumayan tidak sedikit. Tapi tak mengapa Sasi senang bisa membuat ibunya senang. Dan baru sekarang Sasi bebas tanpa meminta izin ataupun persetujuan untuk mengeluarkan uang. Karena saat menikah, Sasi selalu meminta izin meskipun ia bekerja dan memiliki uang sendiri. Tapi bagi Sasi saling terbuka dan jujur adalah kunci rumah tangga bahagia, nyatanya semua tak berlaku padanya, ia justru dikhianati. 79. 3. Ting. Di tengah perjalanan ponselnya berbunyi, Sasi melihat notif pesan yang ternyata dari Arga. Sayang, pertemuan klien dari kota M, dimajukan nanti malam. Kebetulan beliau ada di Jakarta. Kamu bisa temani saya. Bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah tugas dan harus Sasi iakan. Ada apa nak? Tanya Bu Halimah. Sasi menoleh dan kembali menaruh ponselnya, lalu kembali menjalankan mesin mobilnya dan kembali fokus mengemudi. Ini Bu, Pak Bos minta bertemu kliennya imajukan, dan Sasi harus datang. Sasi menghela napas. Padahal Sasi sudah membuat jadwal di hari libur ini, tapi pekerjaan selalu yang menjadi kendalanya. Gumamnya mengeluh. Bu Halimah menyentuh pundak Sasi dan tersenyum. Selagi kamu mampu, lakukanlah nak,
Di luar sana banyak orang yang ingin bekerja tapi tidak bisa. Alhamdulillah kamu mendapatkan pekerjaan yang baik. Sasi tersenyum, ibunya benar. Seharusnya dia bersyukur bukan? Lia Bu, terima kasih. Sudah mengingatkan. Pada akhirnya setelah seharian berbelanja, malam hari Sasi harus kembali bekerja. Wanita itu menggunakan celana panjang kulot dan atasan blus. Bukan gaun malam yang terlihat mewah dan anggun, karena kliennya kali ini bukan orang licik seperti Tuan Robin. Maaf menunggu lama. Arga membukakan pintu untuk Sasi. Sasi duduk di kursi sebelah kemudi, memasang sabuk pengaman. Sasi duduk dengan tenang. Apa aku mengganggu waktumu? Tanya Arga sambil mengemudikan mobilnya. Tentu saja, ini hari weekend Pak. Banyak hal yang sudah saya bayangkan di hari libur. Tapi Anda lagi-lagi mengacaukannya. Gerutu Sasi. Meskipun begitu ia tidak benar-benar kesal ataupun marah. Sasi hanya ingin melihat seperti apa reaksi Arga. Sorry, Mirza sedang di luar kota. Jadi aku hubungi kamu. Arga sesekali melirik Sasi dari samping. Sebagai gantinya kamu boleh minta apapun, ucap Arga sungguh-sungguh. Sasi melirik sekilas, namun otaknya sedang berpikir. Setelah beberapa saat keduanya sampai di sebuah restoran. Sasi dan Arga berjalan beriringan, jadi lihat mereka adalah pasangan yang sangat cocok dan serasi. Cantik dan tampan. Sebelah sana. Tunjuk Arga pada meja di sebelah sudut di mana letaknya dekat dengan dinding kaca sehingga mereka yang duduk di sana bisa menikmati pemandangan lampu malam. 80. Selamat malam Arga, sapa klien wanita lebih dulu. Sasi mengerutkan keningnya melihat sosok wanita yang menggunakan setelan formal. Dan sepertinya Sasi tidak asing dengan wanita ini. Malam Hilda, kau sudah lama? Tanya Arga basa-basi. Wanita bernama Hilda tersenyum, senyum manis namun membuat Sasi justru kesal. Belum, aku baru sampai. Hilda melirik wanita di sisi Arga. Dan Arga yang menyadari tatapan Hilda pun mengenalkan. Dia asistenku, selain Mirza. Sasi yang diperkenalkan mengulurkan tangannya, bentuk sebuah perbuatan yang profesional. Sasi Nona, asisten Pak Arga. Hilda mengangguk. Hilda, rekan kerja dan teman Arga. Ada sebuah kata penekanan di akhir kalimat. Bukan seperti itu Arga. Tatapannya mengarah pada Arga yang terlihat biasa saja. Ya, jawab pria itu singkat. Ketiganya duduk bersama, Sasi duduk dengan tenang namun lirikan matanya tak biasa terhadap wanita yang ternyata ia lihat di foto yang pernah Mirza kirimkan. Arga, aku sudah memesankan makanan kesukaan kamu. Aku pikir kamu datang sendiri jadi aku hanya memesan untuk kita berdua. Hilda tampak menunjukkan raut tak enak. Namun hanya Sasi yang melihat tatapan sinis wanita itu padanya. Tidak apa Nona, saya bisa pesan apa saja. Bukan begitu Pak Arga. Sasi tentu saja ingin menunjukkan kedekatannya dengan Arga, bukan hanya wanita itu saja. Kamu boleh pesan apa saja, balas Arga tersenyum tipis ke arah Sasi. Dan hal itu pun tak luput dari mata Hilda yang tiba-tiba merasa ikut kesal. Arga, sebelum membahas pekerjaan, apa yang kamu lakukan setelah pulang dari kota M waktu itu? Terus terang aku justru tidak bisa melupakan perjalanan bisnis kita waktu itu. Hilda mencoba menarik perhatian Arga. Tidak ada, bekerja seperti biasanya apalagi. Jawab Arga singkat padat dan jelas. Bahkan pria itu menjawab tanpa ekspresi. Kalau aku tentu saja. Maaf Pak, Anda tidak makan daun bawang. Sasi mencela saat melihat di makanan Arga terdapat taburan daun bawang. Terima kasih. Ucap Arga saat Sasi mengambil daun bawang itu dari atas piringnya. Maaf Nona, lain kali jangan pesankan makanan yang ada daun bawangnya, Pak Arga alergi. Ucap Sasi dengan tatapan tajam. 81. Hilda yang ditatap seperti itu merasa semakin kesal. Maaf Arga, aku tidak tahu. Aku pikir kamu sudah tidak apa-apa dengan daun bawang. Ucap Hilda dengan tatapan bersalahnya. No problem, Sasi sudah menyingkirkannya,
jadi aku bisa makan. Arga makan dengan santai, begitu juga dengan Sasi. Tidak ada yang berlebihan di antara keduanya. Hanya saja rasa tidak suka dan seperti menjadi pesaing membuat kedua wanita itu tampak melayangkan tatapan tajam. Dan Arga sendiri menyadari hal itu, wanitanya tidak pernah seposesif ini saat bekerja dengan luar bertemu dengan klien. Tapi entah kenapa malam ini Sasi seperti wanita yang sedang melindungi miliknya agar tidak diambil wanita lain. Diam-diam Arga tersenyum dalam hati, melihat Sasi yang cemburu justru terlihat menggemaskan. Ternyata seperti ini kalau berhadapan dengan klien wanita, pantas saja banyak pria terlibat perselingkuhan dengan rekan bisnis. Jika rekan wanitanya seperti ini, aku yakin banyak wanita yang cepat menjada. Keluh Sasi dalam hati. 82. 4. Kenapa kamu diam saja, Arga masih duduk di balik kemudi, tanpa menyalakan mesin mobilnya. Pria itu menatap wanita di sisinya yang tampak diam setelah keluar dari restoran. Jadi dia yang membuatmu pergi tanpa kasih kabar. Arga mengerutkan kening mendengar pertanyaan Sasi. Kepalanya mengingat maksud dari pertanyaan itu. Tanggal 20, kau pergi tanpa memberitahuku, dan meninggalkan kantor. Dan ternyata kau menemui klien wanitamu itu. Kata Sasi lagi dengan suara terdengar kesal. Arga mengulas senyum, tubuhnya ia condongkan ke arah Sasi, tangannya meriah dagu Sasi dan membawanya untuk menatap. Kau cemburu, katanya dengan senyum menyeringai, yang membuat Sasi kesal. Cemburu? Cemburu macam apa? Sasi menepis tangan Arga dan memalingkan wajahnya pada kaca pintu mobil. Arga tersenyum menanggapinya. Padahal aku akan senang jika kau cemburu, katanya dengan santai. Sasi merasakan jantungnya berdebar, bibirnya menahan agar tak tersenyum. Tiba-tiba dadanya dipenuhi rasa yang meletup-letup seperti kembang api yang menyala. Membuatnya merasakan kehangatan. Tapi ternyata, aku tidak seberuntung itu. Dicemburui wanita sepertimu. Tambah Arga lagi. Sasi memalingkan wajahnya untuk menatap Arga, yang mana justru wajah pria itu sudah berada di depan wajahnya. Membuat jarak wajah keduanya begitu dekat, sangat dekat hingga keduanya bisa merasakan hembusan napas masing-masing. Dalam diam keduanya saling menatap, seolah mata keduanya bisa memahami perasaan masing-masing. Tanpa disadari dan naluri yang mengambil alih, bibir keduanya sudah saling menempel, memberikan rasa lembut dan hangat di setiap sentuhan yang membuat jantung keduanya berdebar. Tangan Arga meraih tengkuk Sasi membuat ciuman keduanya semakin dalam dan menuntut. Tanpa mereka sadari di depan mobil Hilda menatap keduanya dengan tatapan mata tajam penuh amarah. Kedua tangannya mengepal dengan segala sesak di dalam dada. Bukan hanya Hilda, ternyata di sana juga ada sepasang kekasih yang tampak menunjukkan reaksi berbeda. Jika Fatur dengan segala kemarahannya, tapi tidak dengan Selin yang tampak tersenyum senang. Kurang ajar, siapa dia berani menyentuh istriku? Desis Fatur penuh kemarahan. Kakinya hendak mendekat, namun tangan Selin lebih dulu menahannya. Mas, sabar. Jangan di sini. Malu banyak orang. Lagian kita mau ketemu orang tuaku, mereka saja yang tidak tahu malu. Fatur masih mengatur napasnya yang memburu, melihat betapa panasnya ciuman sang istri dengan pria lain membuat dadanya terbakar. Posisi pria yang menyamping tak membuat Fatur bisa mengenali pria itu. 83. Ayo masuk mas, mama sudah nunggu kita dari tadi. Nanti saja di rumah kalau kamu mau kasih pelajaran buat Mbak Sasi. Selin menarik paksa suaminya, yang membuat Fatur berakhir mengikutinya. Aku nggak ngangka ternyata Mbak Sasi juga berkhianat mas, jadi sepenuhnya kamu nggak salah, hibur Selin untuk meredakan amarah suami sirinya itu. Sasi mengalungkan tangannya di leher Arga membuat ciuman keduanya semakin dalam dan panas, sedikit menarik udara. Sasi kembali merasakan napasnya mulai tersengal dan mendorong dada Arga. Stop Arga, ucapannya dengan bibir terbuka dan napas terengah-engah. Keduanya sama-sama merasakan pasokan udara yang menyempit, membuat dada mereka kembang kempis. Kau seperti kekasih yang sedang cemburu. Tapi kau begitu sulit bercerai dan bersarnaku.
Ucap Arga dengan ibu jari yang mengusap bibir basah Sasi. Mata Sasi terpaku, pikirannya mulai terbang berkelana. La ingin bercerai, tapi untuk bersama Arga tak berani. La begitu takut, pria seperti Arga harus mendapatkan wanita yang sempurna, yang bisa membuat rumah tangganya lengkap. Katakan, kau menyukaiku. Bisik Arga dengan tatapan dalamnya. Sasi tampak gelagapan dengan kepala menunduk, wanita itu tampak gelisah. Sasi, kau juga merasakan apa yang aku rasakan. Kita menyukai kebersamaan kita. Ucap Arga lagi yang ingin tahu jika wanitanya juga menginginkannya. Arga, aku, lidahnya terasa keluh, bola matanya bergerak gelisah dengan rasa sesak yang hadir. Dengar, aku memang menyukai kebersamaan kita. Tapi apa? Apa Sasi? Arga menuntut sebuah jawaban. Tapi aku tidak bisa memberikan harapan indah padamu, aku tidak bisa Arga. Aku wanita mandul. Dek, jantung Arga seperti diremas, Sasi menjatuhkan air matanya dengan deras. Wanita itu menangis karena kekurangan yang selama ini membelenggunya. Tidak percaya diri untuk menata masa depan. Arga menarik tubuh Sasi dan memeluknya, mencium pucuk kepalanya berulang kali dengan lembut. Tidak, kamu tidak mandul. Kamu berhak bahagia dengan masa depanmu, ucapnya dengan penuh ketulusan. Sasi pun menangis dalam pelukan Arga. Mama, Papa, Selin memeluk kedua orang tuanya dengan senyum bahagia. 84. Kamu apa kabar Selin? Mama lihat kamu sedikit berisi. Ucap Mama Selin menelisik tubuh putrinya. Selin tersenyum mencoba menutupi kehamilannya yang belum diketahui orang tuanya. Ma, Selin jarang olahraga, karena sibuk bekerja. Ma, Pa, kenalin ini Mas Fatur calon Selin. Fatur yang kepalanya masih dipenuhi Sasi pun sedikit tersentak saat tangan Selin merangkul lengannya. Mas Fatur, ini orang tuaku. Katanya dengan nada pelan namun tegas. Agar Fatur tersadar dan fokus saat ini. Ah, ya, saya Fatur Om dan Tante. Fatur menjabat tangan kedua orang tua Selin dengan senyum yang terpaksa. Selin, kamu benar sudah memilih pasanganmu, jangan sembarangan Selin. Sekarang banyak pria yang mengaku single tapi di rumah punya istri. Mama tidak mau kamu salah pilih. Ucap Mama Selin dengan nada tersengat santai, karena memang bukan menyindir atau menghakimi. Mama Selin hanya mengingatkan. Namun perkataan mamanya membuat Selin tersenyum kecut, pada ketanyaannya itulah yang ia alami. Tapi hatinya tak bisa dibohongi, Selin memang mencintai Fatur. Meskipun untuk Fatur sendiri Selin tahu hati pria itu untuk siapa. Tentu saja Ma, Selin sudah memilih Mas Fatur, itu berarti Mas Fatur masih sendiri. Fatur sendiri tak merasa terganggu, ia tak menutupi apapun dari Selin. Wanita itu yang datang padanya dan menawarkan sebuah masa depan, dan Fatur sudah mengatakan jika dia hanya butuh anak untuk masa depannya. Walaupun sama-sama menikmati dan merasakan kehangatan bersama. Tapi untuk meninggalkan Sasi, Fatur tak akan pernah. Dengar-dengar kamu bekerja di kantor jasa transportasi, bukan begitu? Tanya Papa Selin yang dari tadi memilih. Diam. Benar Om, saya bekerja di sana. Jika kamu memiliki kendala, kamu bisa datang ke perusahaan saya. Fatur tersenyum senang. Baik Om, saya akan mengingatnya. Selain Sasi, Fatur memiliki keinginan tertentu, ia ingin juga sukses dalam karirnya. Menjadi staf biasa tak membuatnya puas. Dan Fatur ingin lebih dari itu. Maka dari itu dia ingin menunjukkan jika dirinya memiliki kredibilitas tinggi untuk kantornya. Dan dilirik untuk mendapat jabatan. Makan malam bersama keluarga istri sirinya ternyata begitu hangat. Berbeda dengan keluarga Sasi yang memang hanya orang biasa, bahkan Sasi hanya memiliki ibunya, selain itu tak punya siapa-siapa lagi. Obrolan ringan seputar pekerjaan mengalir ringan, hingga akhirnya mereka berpisah dan kembali ke rumah. Orang tua Selin akan menetap beberapa waktu di luar kota. Dan akan pulang saat mereka menikah nanti. Mas, aku nggak tahu berapa lama menyembunyikan kehamilanku ini,
Lama-lama pasti mama tahu karena perutku akan semakin besar. Selin tampak mengusap perutnya yang masih rata. Wanita itu terlihat begitu murung dan sedih. Kita kan sudah menikah Selin, jawab Fatur. 85. Dan mereka tidak menerima pernikahan si Rimas, pasti mereka akan bertanya-tanya dan memikirkan hal lain. Selin masih mencari alasan agar Fatur mau menikahinya secara legal di mata agama dan hukum. Lebih baik lusa kita hubungi orang tuamu. Kita minta izin untuk menikah siri. Dengan begitu mereka tidak berpikir macam-macam lagi. Usul Fatur. Selin tampak tak suka, ada rasa kesal dalam dirinya. Kenapa kamu ngak melepaskan Mbak Sasi sih Mas? Kamu lihat sendiri dia juga sudah selingkuh di depan mata kamu. Suara Selin tampak kesal menggebu-gebu. Lah sudah bersabar menunggu sampai saat ini, tapi meski begitu Fatur tak juga melepaskan istri pertamanya itu. Kamu tidak perlu ikuti campur Selin, jangan melebihi batasanmu untuk menekanku. 86. 5. Sebagai gantinya besok kamu boleh datang siang. Ucap Arga, sebelum Sasi turun dari mobilnya. Sasi menaikkan satu alisnya, dengan senang hati Pak. Balasnya dengan senyum mengembang. Tapi, bawakan saya sarapan. Lanjut Arga dengan senyum penuh arti. Sasi memanyunkan bibirnya, namun kepalanya mengangguk. Oke, apa aku tidak boleh mampir? Tanya Arga dengan tatapan berharap. Tidak, ibuku masih ada di sini. Balas Sasi dengan mata mendelik. Jadi kalau tidak ada ibu, boleh. Tanya Arga dengan bibir menyeringai. Mata Sasi membulat, ngak gitu juga. Arga terkekeh, ya sudah, salam untuk ibu. Selamat malam. Arga meraih kepala Sasi dan membenamkan kecupan di kening. Hati-hati ya. Balas Sasi dengan senyum manis. Sasi keluar dari mobil, dan berjalan menuju lift. Hingga punggung wanita itu menghilang, barulah Arga menjalankan mobilnya. Malam Pak. Arga berhenti tepat di bagian pos security. Malam juga Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya pria berseragam putih itu. Tolong laporkan apa saja yang terjadi dan kegiatan penghuni nomor 29. Ucap Arga sambil memberikan kartu namanya. Maksudnya Pak, akan ada bayaran untuk informasi yang saya terima. Pria itu tersenyum lebar, bertanya hanya untuk basa-basi. Baik, saya mengerti. Bukan Arga namanya jika tidak bisa melindungi wanitanya, hanya untuk berjaga-jaga, karena Arga tidak ingin terjadi sesuatu pada Sasi. Bu, Sasi membuka pintu apartemennya, tapi tak mendapati ibunya di sana. Bu, Elbu di mana? Panggilnya lagi dengan nada sedikit tinggi. Sasi menyusuri apartemennya, namun juga tak menemukan. Apa di apartemen Gita? Gumamnya pada diri sendiri. 87. Berjalan keluar lagi, Sasi menuju apartemen Gita, menekan bel hingga pintunya terbuka. Git, apa ibu di sini? Tanyanya saat melihat sahabatnya membuka pintu. Gita membuka pintunya lebar, Sasi pun masuk. Hah, aku pikir ibu kemana? Sasi mendekati ibunya yang sedang duduk di meja makan. Mas Gary keluar kota kebetulan ibu di rumah sendiri. Jadi aku ajak ke sini. Gita menutup pintu dan mendekati ibu dan anak itu. Aku pikir ibu kemana? Aku hampir panik. Tutur Sasi. Pekerjaanmu sudah selesai nak? Tanya Bu Halimah. Sudah Bu, hanya menemani Pak Arga bertemu klien. Balas Sasi sambil menyambar gelas berisikan jus. Memangnya klien dari mana? Tumben sekali di hari weekend. Tanya Gita yang ikut duduk bergabung. Biasa, klien Pak Arga orang penting. Sasi malas jika harus membahas wanita tadi. Bu, pulang yuk. Sasi punya sesuatu untuk ibu. Sasi merangkul lengan ibunya dengan senyum cerah. Sas, seharian kamu pergi berdua, tapi tidak mengajakku. Gita bicara dengan bibir cemberut. Sasi tersenyum menunjukkan deretan giginya. Sorry, biasa kalau weekend kamu kan me time dengan suamimu, jadi aku takut mengganggu. Bibir Gita mengerucut, dan Sasi pamit membawa ibunya pulang ke unitnya.
Kamu mau kasih ibu apa lagi Sasi? Hari ini ibu sudah banyak dapat hadiah dari kamu, ucap Bu Halimah. Elbu duduk dan tunggu di sini, Sasi ke dalam dulu. Bu Halimah duduk dengan pasrah menunggu Sasi masuk ke dalam kamar dan tak lama keluar. Ini untuk ibu. Sasi menyerahkan sebuah amplop coklat. Bu Halimah menatap Sasi, sambil menerima amplop coklat itu. Apa ini nak? Tanya Bu Halimah. Elbu bukalah, biar ibu tahu. Sasi duduk di sebelah ibunya, memeluk bahu ibunya yang begitu ia kasihi. Bu Halimah membuka amplop itu, mengeluarkan sebuah kertas dan membacanya dengan teliti. Sas, ini. Bu Halimah membacanya dengan tangan gemetar. Sasi sudah mendaftarkan ibu untuk umroh, minggu depan ibu berangkat, ucap Sasi dengan suara sumbang. Karena matanya sudah berkaca-kaca melihat betapa ibunya terharu. Ini beneran nak, ibu akan umroh. Kepala Sasi mengangguk, "Lia bu, Sasi menabung dan uangnya sudah cukup untuk ibu umroh." 88. Bu Halimah tak bisa membendung rasa harunya, dipelukannya sang putri dengan erat dan hangat. Terima kasih nak, semoga segala sesuatunya dipermudah. Ibu akan mendoakan kebaikan kamu, agar kamu melewati ujiannya dan bahagia di masa depan. Keduanya berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Keinginan terbesar ibunya adalah untuk pergi ke Tanah Suci, menghadap Ya Rab. 89. 6. Kamu mau kemana mas? Selin menarik tangan Fatur saat pria itu hendak keluar dari kamar. Mau cari Sasi, balas Fatur menatap Selin. Kepala Selin menggeleng, cari kemana? Bukannya kamu bilang Mbak Sasi udah ngak pulang ke rumah, dia pergi membawa ibunya. Lalu kamu mencarinya mana? Ucap Selin dengan suara kesal. Kemana saja? Aku harus mendengar penjelasannya. Fatur menghempaskan tangan Selin dari lengannya namun Selin tak menyerah. Kenapa kamu tidak pernah melihatku mas? Aku Hanil anakmu. Ucap Selin dengan suara yang meninggi. Keduanya baru sampai di kediaman Farah, Setele bertemu dengan orang tua Selin, dan Fatur yang masih cemburu dengan adegan istrinya berciuman dengan pria lain membuat pria itu ingin menemui Sasi dan meminta penjelasan. Fatur menatap Selin yang sudah berlinang air mata, matanya memancarkan kesedihan. Selin, jangan membuatku muak padamu. Tegas Fatur dengan suara yang membuat hati Selin semakin sesak. Muak? Kamu muak dengan wanita yang sudah memberikan segalanya untukmu hah? Selin yang terlanjur sakit hati membuat amarahnya ikut meledak. Kamu pikir kamu bisa mencampakkan aku setelah semua yang kamu lakukan padaku? Aku bukan pakaian yang seenaknya kamu bisa coba dan kamu buang jika sudah bosan. Aku punya perasaan mas, aku punya perasaan. Tangis Selin pecah, matanya yang basah membuat pandangannya mengabur. Tapi dia bisa melihat sosok pria yang masih berdiri terpaku dengan tatapan lurus padanya. Baik, jika kau masih ingin pergi, pergilah. Tapi jangan salahkan aku jika anak ini tidak akan pernah lahir ke dunia. Lirih Selin dengan suara gemetar. Selin, apa yang kamu katakan? Fatur mulak panik, melihat kemarahan Selin yang tak terkontrol. Sedangkan Selin mengedarkan pandangannya, dan matanya tertuju pada laci nakas, wanita itu segera membukanya dan menemukan gunting di dalamnya. Aku tidak sudi memberikan bayiku pada kalian, lebih baik aku tidak melahirkannya ke dunia. Selin. Fatur bergerak cepat saat tangan Selin hendak menusukkan benda itu ke perutnya, hingga tangan Fatur berhasil meraih tangannya dan menghempaskan benda itu dari tangan Selin. Bodoh Selin. Kamu bodoh. Maki Fatur dengan suara menahan amarah. Ya, aku bodoh. Aku bodoh telah mencintai pria sepertimu Fatur. Aku meremang bodoh. Teriak Selin lagi dengan 90. Suara menggema. Kau bodoh, kau melukai bayi yang tidak berdosa karena kebodohanmu. Maki Fatur lagi. Selin menangis meraung, mencoba melepaskan rengkuhan Fatur. Biarkan bayi ini mati. Aku tidak peduli. Teriaknya lagi dengan tubuh merem berontak. Fatur yang menahan amarah dengan tindakan Selin menarik wanita itu kasar dan menghempaskannya di atas ranjang.
Berani kau melukai bayi itu, maka aku yang akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Desis Fatur yang berada di atas tubuh Selin. Mengungkung wanita itu di bawahnya. Kau jahat mas, kau jahat. Selin merasakan pasokan udaranya berhenti saat bibirnya dilahap abis dan kasar. Tubuhnya yang meronta tak lagi bertenaga saat merasakan seluruh sendinya terasa lemas. Dalam sekejap kemarahan itu pudar dan berganti dengan suara lirih namun mengunggah naluri. Fatur menyerang Selin yang sudah tak berdaya di bawah tubuhnya. Menyerang hingga menimbulkan bulir-bulir keringat di antara tubuh keduanya. Ah, mas. Seperti yang diinginkan Arga, Sasi membawakan makanan untuk sarapan pria itu. Hanya saja Sasi tidak datang seperti yang Arga katakan. Sasi datang di jam seperti biasa, baginya bekerja di luar jam kerja adalah tugas dan kewajibannya sebagai aspri untuk Arga. Contohnya asisten Mirsa, pria itu selalu sigap dan cekatan, bahak Sasi tak pernah melihat asisten itu tidak hadir dan ataupun berangkat lebih telat dari atasannya. Karena setiap pagi asisten Mirza akan datang mengantar berkas lalu pergi menuju kantor pusat. Dan Sasi sendiri tidak tahu kenapa Arga justru lebih suka di kantor cabang ketimbang di kantor pusat. 1. Saat tiba di kantor suasana sudah cukup ramai dengan karyawan yang sudah datang lebih dulu, seperti biasanya beberapa menyapa Sasi. Ya ampun Denisa, lo bikin gue kaget, ucap Sasi dengan suara keras benar-benar terkejut. Denisa sendiri tertawa melihat wajah pucat Sasi karena terkejut. Lagian jalan sambil pantengin HP, nabrak lo yang rugi, ucap Denisa dengan sisa tawanya. Sasi mengatur napasnya yang sempat maraton. Lo yang resedes, jantung gue hampir copot, katanya sambil mengusap dada. Denisa melirik kotak makan di tangan kanan Sasi. Masa sekelas aspri yang setiap hari keluar makan di restoran mewah bawa bekal. Ledek Denisa dengan senyum menggoda. Emang kenapa? Nggak boleh. Sasi membalasnya dengan lirikan sinis. Yang tentu tak sungguh-sungguh. Ya boleh, memangnya kalau makan Pak Arga gak kuat bayarin, sampai lo bawa bekal. 91. Sasi mendelikkan matanya, kalau Pak Arga dengar pasti harga dirinya turun, lo menghinanya des. Mata Sasi melotot dengan mimik wajah yang terlihat serius. Ish, nggak usah nakut-nakutin, lagian mana mungkin Pak Arga naik lift ekonomi. Balas Denisa sinis. Siapa tahu. Sasi menjawabnya dengan santai. Hingga pintu lift terbuka dan Denisa lebih dulu keluar di lantai tempatnya bekerja, sedangkan Sasi masih naik 3 lantai lagi dari lantai lama tempatnya bekerja. Sampainya di ruangan, Sasi memilih untuk menghidupkan alat kerjanya lebih dulu, sedikit merapikan meja sebelum masuk ke ruangan Arga yang selalu ia rapikan lebih dulu sebelum pria itu datang. Sasi tersenyum saat melihat bunga segar yang masih berada di vas bunga yang ia taruh sebelumnya. Namun hari ini ia akan menggantinya setelah 2 hari bunga itu di sana. Beberapa berkas Sasi rapikan, hingga terlihat rapi sempurna. Dan alat-alat lainnya agar Arga tidak kesulitan mencari untuk menggunakannya. Ceklek. Selamat pagi Nona. Sapa asisten Mirsa. Sasi tersenyum ramah dan sopan seperti biasa, wanita itu sedang mengganti bunga di dalam vas. Pagi asisten Mirsa. Kau sudah sarapan? Tanya Sasi saat pria tinggi yang juga tampan itu menaruh berkas di atas meja atasannya. Apa Nona ingin mengajak saya sarapan bersama? Tanya balik Mirsa. Sasi menggeleng dan tersenyum, tentu saja tidak, tapi saya membawakan makanan untuk asisten Mirsa. Sasi menunjuk kotak makan berwarna hijau. Asisten Mirza mengerutkan keningnya, melihat ada 2 kotak makan. Satunya untuk Pak Arga. Ucap Sasi seperti menjawab tatapan Mirza tanpa pria itu bertanya. Oh, kalau begitu pagi ini aku juga ikut beruntung. Ya anggap saja begitu. Keduanya terlibat obrolan kecil sebelum Mirza pamit dan mengucapkan terima kasih. Sasi segera menyelesaikan pekerjaannya di ruangan Arga dan meninggalkan ruangan itu dengan keadaan rapi. Sedangkan pria yang mereka bicarakan masih terlelap di balik selimut tebal. Arga membuka matanya saat terdengar pintu kamarnya dibuka.
Arga, kamu tidak ke kantor. Suara yang sangat familiar itu menyapa telinganya. Arga perlahan membuka matanya dan melihat mamanya berdiri di sisi ranjangnya. 92. Mama. Suaranya parau namun juga terkejut. Arga beringsut untuk bangun dan bersandar di bahu ranjang. Mama kapan datang? Tanyanya sambil mengusap wajahnya. Sejak kemarin Arga, Mama sudah di sini. Wanita cantik di usianya yang sudah pantas menimang cucu itu tampak menghela napas. Kamu tidak ke kantor. Kenapa kamu jadi pemalas sekarang? Wanita itu membuka gorden agar cahaya masuk dan membuka pintu balkon. Semalam Arga gak bisa tidur mah, balasnya dengan suara yang masih lemas. Wanita itu menoleh ke belakang dan mendekati putranya lalu menyentuh keningnya. Tidak panas, apa kamu sakit? Tanyanya dengan nada terdengar khawatir. Kepala Arga menggeleng, nak mah, Arga hanya banyak pekerjaan. Semalam matanya tidak mau terpejam, entah karena apa. Dan karena hal itu Arga menghabiskan waktunya di ruang kerja sampai menjelang pagi. Arga baru terpejam saat sudah hampir pagi. Ya sudah, Mama tunggu di bawah, ada yang ingin Mama bicarakan. Setelah mamanya keluar, Arga segera masuk ke dalam kamar mandi. Tak sampai 30 menit pria itu sudah menuruni tangga dengan kemeja putih dan sebuah jas di tangannya. Mama ngak bilang mau pulang, Arga kan bisa jemput di bandara. Arga menarik kursi dan duduk di seberang meja berhadapan dengan wanita yang sudah melahirkannya. Kamu kan selalu sibuk, Mama tidak ingin mengganggumu. Tanyanya mengambil roti dan mengoleskannya dengan selai strawberry. Arga minum kopi saja ma, tolaknya saat sang mama memberikan potongan roti. Mamanya tak protes, dan memakan roti yang ia buat untuk putranya itu tapi ditolak. Sedangkan Arga sendiri mengingat jika dirinya menyuruh Sasi untuk membuatkan makanan. Arga mama mau pergi umroh. Arga terdiam sejenak saat menyesap kopinya, lalu menatap mamanya. Kapan? Minggu depan. 1. Kepala Arga mengarengguk, Arga hanya bisa mendoakan mama agar sehat selalu, ucapnya dengan tulus. Wanita itu tersenyum lembut, terima kasih, tapi mama berharap kita bisa pergi bersama, apalagi kalau kamu sudah punya pasangan. Lanjutnya lagi. Arga menarik sudut bibirnya, mungkin doa mama akan terkabul, mama jangan khawatir, ucapnya dengan santai. 93. Mama Arga hanya menghela napas. Arga mama semakin bertambah umur dan tua, dan kamu juga seperti itu. Sampai kapan mau sendiri, apa perlu mama pilihkan jodoh? Saking frustasinya melihat putra satu-satunya tak kunjung menikah di usianya yang sudah lebih dari cukup matang. Sabar mah, Arga lagi usaha. Mama tidak perlu sibuk pilihkan jodoh. Karena Arga sudah memilihnya sendiri. Kalau begitu kenalkan dengan mama, apa dia baik dan sopan? Arga terkekeh, pertanyaan mamanya berbeda dengan pertanyaan orang tua pada umumnya. Baik dan sopan? Bukan, apa dia dari keluarga baik-baik seperti kita? Apa dia anak seorang pejabat kaya raya? Tentu baik mah, Arga tidak mencari wanita yang kriterianya bertolak dengan mama. Jawabnya diringi dengan tawa. Bagus, mama tidak perlu mendapatkan menantu kaya dan sempurna. Kekayaan kamu tentu bisa memberikan mereka kenyamanan dan jaminan hidup. Sempurna bukan berarti mama mencari anak dari pejabat ataupun memiliki kasta tertinggi, tapi sempurna dalam melengkapi kekurangan pasangannya dan menghargai pasangannya. Arga dibuat terenyuh dengan kriteria menantu idaman mamanya, namun ada rasa takut yang tiba-tiba membuatnya memikirkan Sasi. Ma, apa mama merestui dan menerima pasangan Arga jika dia memiliki kekurangan? Tanya Arga dengan sangat hati-hati dan serius. Arga menelan ludahnya dengan susah saat menunggu jawaban mamanya, jawaban yang seperti akan menentukan hidupnya. 94. 7. Mata Arga menatap mamanya dengan seksama, menatarnya penuh akan keingintahuan. Tergantung kekurangan dalam hal apa. Jika kekurangan itu bisa ditutupi maka tidak masalah. Hanya saja mana tidak bisa menerima wanita yang, Mama Arga menjeda ucapannya menatap putranya dengan tatapan penuh kasih.
Mama tidak bisa menerima wanita yang tidak menghargai pernikahan. Marma tidak mau kamu salah menilai pendamping hidup, terang Mama Arga. Arga tersenyum, Arga nggak salah pilih mah. Hanya saja, Arga terdiam, kepalanya sedikit menunduk dengan tangan mencekram gagang gelas. Hanya saja dia masih istri orang lain. Apa? Wajah Mama Arga begitu syok dan tegang. Bibirnya terasa kaku saat ingin mengatakan sesuatu. Hanya menunggu sedikit waktu, untuk mereka berpisah. Lanjutnya lagi sambil menyesap kopinya. Arga, kamu terlibat merusak rumah tangga orang lain. Pekik mamanya dengan suara lantang. Arga membulatkan kedua matanya, melihat wajah mamanya yang tampak marah. Bukan mah, Arga bingung dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana ini? Apa dia harus menjelaskan dari awal? Ceklek. Sasi mendongak saat pintu ruangannya terbuka. Arga muncul dengan membawa sesuatu di tangannya. Aku pikir kamu tidak kerja, ucapnya sambil menggeser kursi duduknya dan Arga berdiri di depannya. Mama pulang, jadi aku terlibat obrolan lebih dulu. Balas Arga tersenyum, tangannya mengulurkan sesuatu pada Sasi. Untuk kamu. Apa ini? Sasi menerimanya, dan melihat isinya. Bibirnya tersenyum lebar, kepalanya mendongak menatap Arga yang masih berdiri menjulang di depannya. Kamu tahu aku sangat menginginkan ini, katanya dengan kedua mata berbinar senang. Kamu berbeda dari yang lain. Jika wanita lain suka berburu barang branded dan lainnya, tapi kamu suka berburu makanan. Arga terkekeh. Sasi mengerucutkan bibirnya, ini yang lagi viral, kalau saat pulang kantor sangat ramai aku nggak bisa nunggu, karena batas kesabaranku setipis tisu dibelah 10. Katanya dengan nada yang cukup membuat Arga gemas. Ya, sekarang sudah dapatkan. Makanlah. Arga mengusap kepala Sasi membuat wanita itu tersenyum manis. Aku buatkan sarapan, tapi kamu datangnya kesiangan. Sasi menunjukkan kotak makan yang ia bawa kembali ke 95. Ruangannya, takut-takut kalau Arga tidak datang.